Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Idam. Alhamdulillah pagi Pak, luar biasa sekali ini. Terima kasih Pak Idam telah memberikan kesempatan pada saya untuk kita berbicara ngobrol sebentar Pak terkait dengan apa yang akan dilakukan Pak Idam dalam kegiatan pembelajaran nanti. Pak Idam, kita saat ini bertemu ngobrol dalam rangka praobservasi sebelum saya diberi kesempatan untuk membersamai Pak Idam di kegiatan pembelajaran Pak Idam. Ya. Pak Idam, nanti materi pelajarannya apa Pak Idam? Nanti kita akan belajar bersama dengan murid-murid kelas 5 untuk mata pelajaran IPAS. Materinya sudah mengenai lapisan-lapisan bumi strukturnya, dan juga nanti kita akan membahas kaitannya dengan lapisan atmosfer serta pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya sih gitu Pak. Ya, terima kasih. Itu materi pelajaran yang menarik sekali Pak Idam. Kemudian Pak Idam, tujuan dari pembelajaran yang Pak Idam harapkan di kegiatan nanti apa Pak Idam? Selain kita masuk pada konten materi, kita juga harapannya nanti menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian nanti juga ingin berusaha untuk mengeksplor pada pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya pada diferensiasi prosesnya gitu Pak. Ya, berarti pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian penekanan pada diferensiasi proses gitu ya. Kemudian Pak Idam, area pengembangan yang ingin atau hendak Pak Idam capai nanti dalam kegiatan itu apa Pak? Area yang ingin hendak saya kembangkan atau saya tekankan itu pada pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya dengan mengusahakan pada disiplin positif. Harapannya itu motivasi belajar anak itu memang muncul dari dirinya masing-masing. Kemudian pada pembelajaran sosial emosional saya menekankan pada sebetulnya 5 ranah, tetapi fokus untuk manajemen diri dan kemampuan untuk bisa berkolaborasi. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu pada pengembangan disiplin positif, harapannya anak-anak itu nanti bisa semangat tanpa harus saya berikan tawaran hadiah ataupun motivasi tersendiri. Mungkin di akhir sesi nanti saya berusaha untuk mengadakan kuis sehingga anak-anak nanti termotivasi untuk bisa merefleksikan kembali gitu Pak. Aduh Pak Idam, luar biasa dan menarik sekali. Saya membayangkan nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Idam itu akan menarik sekali, bahkan nanti pasti anak-anak itu akan antusias, akan aktif dalam mengikuti pembelajaran Pak Idam. Kemudian Pak Idam, strategi yang ingin disampaikan nanti bagaimana Pak Idam? Strateginya selain untuk menggunakan pembelajaran yang saya mencoba untuk discovery dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi prosesnya. Jadi anak-anak harapannya bisa mencari dari berbagai macam sumber sesuai dari referensi masing-masing. Referensinya anak-anak kan nanti harapannya dari sumber buku kan, dari sumber mungkin saya bisa dimanfaatkan karena anak-anak hari ini tidak saya arahkan untuk membawa gawai. Kemudian nanti juga menekankan pada pembelajaran dengan berpihak kepada anak-anak. Jadi saya tidak begitu banyak aktivitas, anak-anak yang fokus untuk bisa tugas masing-masing. Dan yang terakhir pada penekanan sosial emosional, strategi saya harapannya anak-anak bisa berkolaborasi, bisa memanajemen dirinya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan temannya. Itu Pak. Luar biasa sekali apa yang dirancang Pak Idam. Pak Idam, saya berharap, saya berdoa apa yang sudah dirancang Pak Idam untuk kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik, bisa menumbuhkan pengetahuan siswa anak-anak gitu ya. Pak Idam, saya pikir itu cukup. Semoga rencana Pak Idam berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi-rabian, kabel 1, semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Pak Idam amati tidak ada kursi yang kosong, berarti masuk semua ya. Mas Reza sudah masuk. Kemarin jalan-jalan kemana dengan keluarga?
Kemana? Kemana? Cilandak? Gunung Salak. Oh, Cilacap. Cilacap itu masih provinsi mana? Jawa Tengah. Di Cilacap ada bagian-bagian yang kamu lihat nggak, pemandangan apa atau bagian apa? Pantai, indah sekali ya. Pantai itu kira-kira air atau tanah? Oh, kamu lihat berarti di dalamnya kira-kira ada apanya kalau pantai? Apa? Ada batu, ada tanahnya. Nah, kita kurang lebih akan belajar kaitannya dengan kondisi-kondisi ketampakan alam yang ada di daerah kita, pada umumnya di bumi kita. Seperti pembelajaran yang sebelumnya, masih ingat kita belajar tentang bagian-bagian yang ada di bumi kita. Masih ingat? Masih ingat? Bagian paling luar kira-kira namanya apa? Kerak bumi. Di dalam kerak bumi ada apa namanya? Mantel. Siap. Oleh karena itu, tujuan belajar kita pada hari ini, nanti anak-anak dapat menganalisis struktur dari lapisan-lapisan yang ada di bumi, dan juga nanti di atasnya langit ada bagian-bagiannya, namanya apa dan manfaatnya apa saja. Semangat? Semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk beat one. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, Pak Idam harapkan untuk dapat berkelompok. Nah, karena ini duduknya sudah berpindah, maka kelompoknya cukup depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Untuk yang paling belakang nanti bisa digabung kelompoknya Mas Faro sama Mas Gavin. Siap? Pak Idam memberi waktu kurang lebih 1 menit dari sekarang dengan tidak bersuara. Siap? Mulai dari sekarang. Boleh di balik tempat duduknya. Aman? Aman ya? Nah, Pak Idam akan bagikan lembar kerja kalian. Satu kelompok dapat 1 di belakang, satu kelompok dapat 1. Maaf, satu kelompok dapat 1. Nah, tugas kalian adalah membuat infografis. Boleh dilihat di buku ataupun di buku pendamping. Kalau anak-anak menyebutnya biasanya LKS, tentang bagian-bagian bumi dan juga nanti bagian-bagian lapisan langit. Anak-anak dapat membuatnya menjadi infografis, bisa membuatnya dengan rangkuman-rangkuman, dibuat dalam lembar kertas ini. Caranya adalah nanti satu lembar HVS ini bisa ditekuk menjadi 2. Ini, kemudian tekuk lagi. Oke. Ya. Kemudian yang lembar bawah nanti kita potong. Kita akan contohkan terlebih dahulu. Kalau tidak ada alat potong gunting nanti bisa pinjam Pak Idam. Nah, seperti ini anak-anak, bisa dilihat terlebih dahulu. Kita tekuk bagian yang bawah. Tekuk seperti ini. Maaf. Ya. Yang bawah sini kita tekuk ke atas boleh, atau ini ketekuk ke bawah dulu. 1. Seperti ini Mas Arkan. Sudah? Yang bagian ini boleh ke atas, boleh ke bawah. Nah, kalau sudah nanti bisa minta lemnya Pak Idam, bisa di lem keduanya. Anak-anak membuat diorama 3 dimensi seperti ini, yang berisi tentang penjelasan. Nanti ada bagian lapisan-lapisan bumi, kemudian ada lapisan-lapisan langit dan manfaatnya. Aman? Waktu kalian berkreasi kurang lebih selama 30 menit. Siap? Ada yang ditanyakan sebelum bekerja? Boleh. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan. 30 menit mulai dari sekarang. Silakan. Boleh diwarnai, boleh disesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Silakan. Kelompoknya Mas Arkan, kelompoknya Mas Erik. Ini contohnya seperti ini. Mbak di depan.
Iya dong, masa enggak? Oke, iya, seperti itu. Contohnya yang punya Pak Idam boleh dibuatkan seperti itu. Di pojok baca juga ada, barangkali anak-anak ingin mencari referensi, boleh pinjam laptopnya Pak Idam, ataupun nanti anak-anak bisa mencari sumber dari buku paket yang ada. Ini ada di halaman berapa anak-anak? Halaman 100. 100? Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Linda yang saya hormati selaku PP saya, Pak Idam selaku rekan kerja di lingkungan kita di SD Negeri Simbarjo. Bagaimana kabarnya Pak Idam? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa hari ini. Luar biasa, saya melihat Pak Idam itu guru yang energik, guru yang energik dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya mengetahui, melihat sendiri bagaimana aktivitas Pak Idam setiap hari begitu inovatif. Pak Idam, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Idam karena hari ini kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan kemarin. Setelah tahap pertama, Pak Idam kita berencana melakukan pra-observasi, kemudian saya juga sudah diberi kesempatan oleh Pak Idam untuk masuk ke kelasnya Pak Idam untuk mengamati, untuk melihat bagaimana Pak Idam itu mengajarkan ilmu kepada anak-anak, dan saat ini sesuai dengan rencana kemarin kita akan melakukan obrolan banyak tentang aktivitas Pak Idam, tentang kegiatan Pak Idam di dalam kelas kemarin. Pak Idam, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Idam. Bersedia nih Pak Idam? Ya. Yang pertama Pak Idam, kemarin kan Pak Idam sudah melaksanakan pembelajarannya. Bagaimana perasaan Pak Idam ketika melakukan pembelajaran tersebut Pak Idam? Alhamdulillah untuk kemarin dalam melaksanakan pembelajaran cukup menarik ya Pak. Juga saya berusaha membersamai anak-anak untuk belajar. Kontennya kemarin adalah tentang IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk konten materi mengamati tentang struktur bumi. Nah, anak-anak saya gali eksplorasi untuk belajar sambil discovery ya Pak, untuk bisa menemukan kaitannya dengan struktur yang ada di permukaan bumi sampai intinya. Alhamdulillah saya senang anak-anak juga ikut terlibat aktif sehingga suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Iya, Pak Idam, saya juga melihat ketika saya melihat Pak Idam di dalam pembelajaran itu sangat tertarik sekali dengan pembelajaran dan juga kreativitas Pak Idam bersama anak-anak. Pak Idam, biasanya kan belajar mengajar sendirian hanya Pak Idam dengan anak-anak ya. Ketika saya masuk mengobservasi Pak Idam, kira-kira perasaan Pak Idam bagaimana? Kalau mungkin awal-awal ketika ada pengawas masuk ada sedikit nervous gitu ya Pak ya, karena akan dinilai, akan diamati. Tapi kalau kemarin saya sudah mulai terbiasa karena teman-teman yang mengamati atau pengawas sebagai pemantau, bukan penilai apakah kita baik atau buruk, apakah kita benar atau salah, tetapi memberi semangat kita bahwa yang kita ajarkan harus sesuai apa yang disampaikan, konteksnya itu sesuai dengan tujuan belajar pada saat itu. Sehingga ketika ada tamu pun saya berusaha untuk biasa saja, saya menampilkan pembelajaran yang seperti biasa saya sampaikan, bukan mengada-ada ataupun mengharapkan ada media yang harus dipakai gitu, karena berusaha saya itu menyampaikan pembelajaran yang ya apa adanya, seperti yang saya laksanakan setiap hari, kurang lebih seperti itu. Berarti awalnya itu ya tetap deg-degan ya Pak Idam, tetapi
setelah mungkin itu berjalan mungkin 3 menit 5 menit ya, setelah itu biasa. Apalagi Pak Idam, kita kan setiap hari ketemu ya Pak Idam. Hanya kebetulan saya saat itu mengobservasi jenengan Pak Idam. Bisa ceritakan pada saya enggak Pak Idam proses pembelajaran yang sudah Pak Idam lakukan kemarin Pak Idam? Untuk pembelajaran kemarin itu awalnya saya mengajak anak-anak untuk menggali karakteristik anak terlebih dahulu. Saya memetakan berkaitan dengan kondisi awal. Saya mencoba untuk menghindari miskonsepsi bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan gaya belajar, karena saya juga tidak sependapat, serta ada banyak sekali ahli yang menyampaikan bahwa gaya belajar itu bukan menjadi patokan, tetapi kaitannya dengan kita memfasilitasi kebutuhannya murid. Ada murid yang mungkin sudah memiliki pengetahuan awal yang baik, ada yang sedang, mungkin ada yang sudah mapan berkaitan dengan konten materi, tetapi ada juga anak-anak yang belum menguasai atau belum paham sama sekali. Oleh karena itu, untuk daya pembeda ataupun tingkat kesukaran kaitannya dengan kontennya, kemudian strategi dalam memilih diferensiasi prosesnya untuk menemukan, untuk mencari kaitan dengan pembelajaran ini, saya menggunakan model ataupun model pembelajaran discovery learning, sehingga anak-anak menemukan, menggali kaitannya dengan konten struktur permukaan bumi. Nah, sehingga dari discovery learning itu melalui pendekatan diferensiasi prosesnya, kemudian produknya, saya berusaha untuk menyerahkan kepada anak-anak apakah mau membuat poster untuk mengetahui struktur permukaan bumi, atau membuat pop-up book kemarin mencoba ya. Kemudian ada yang barangkali memanfaatkan gawainya pada saat itu, karena kesehariannya memang saya tidak mengharap anak-anak untuk membawa smartphone setiap hari, tapi kalau memang dibutuhkan, saya ajak anak-anak untuk bisa membawa, untuk menemukan informasi mungkin, atau membuat produk-produk untuk menguatkan konten materi pada saat itu. Saya juga sudah melihat persis seperti apa yang sudah Pak Idam katakan, bahwa model discovery learning itu sudah betul-betul kendal ketika pembelajaran kemarin. Saya melihat bagaimana ketika Pak Idam melakukan pembelajaran dengan discovery learning itu, anak-anak begitu antusias, anak-anak begitu bersemangat. Terlebih ketika Pak Idam itu menyerahkan ke hasil akhir itu, anak-anak mau pengen membuat hasil akhir seperti apa, itu tugas seperti apa, itu nilai positif bagi saya ketika Pak Idam melakukan pembelajaran. Apa yang dikatakan dan dilakukan Pak Idam yang kemarin itu sudah sesuai dengan catatan-catatan yang saya catat ketika saya melakukan observasi di kelas 5 ya Pak ya, di pembelajaran IPAS tentang struktur bumi Pak Idam. Pak Idam, kira-kira menurut Pak Idam ada enggak hambatan dari proses pembelajaran yang sudah Pak Idam lakukan itu, khususnya dari Pak Idam? Iya, kalau hambatan kemarin teknis itu pada saat penampilan video penguatan ya Pak ya, itu ada sedikit kendala teknis mungkin karena jaringan. Betul. Kalau kendala dari pelaksanaan sih tidak begitu terasa ya Pak. Cuma karena memang ada perbedaan dari kesiapan belajar anak, itu perlu kita pembagian kelompok secara heterogen, sehingga saling menguatkan. Ada anak yang belum paham mungkin bisa dibantu rekan sejawatnya, sehingga penguasaan materi menjadi lebih mudah untuk dicapai. Gitu sih Pak untuk hambatannya. Hambatan itu lebih pada kemarin saya melihat memang sedikit ya Pak, hambatan itu sinyal memang agak kesulitan kemarin, tetapi kan itu hanya beberapa menit ya. Setelah itu bisa diatasi oleh Pak Idam. Kemudian saya mengapresiasi betul bagaimana Pak Idam mengelompokkan anak itu heterogen, baik itu laki-laki, perempuan, jenis lain, kemudian tingkat kemampuannya itu saya sangat-sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Idam. Kemudian Pak Idam, kalau itu kan itu hambatan dari Pak Idam ataupun hambatan dari luar, utamanya adalah wifi gitu ya. Kemudian untuk hambatan dari anak Pak, ketika Pak Idam melakukan pembelajaran tentang struktur bumi itu, kira-kira ada enggak Pak? Kalau hambatan dari anak itu sebetulnya kita lebih
belum menguatkan disiplin positif kaitannya dengan bagaimana cara kita memanajemen diri. Itu kan kita menguatkan kembali kaitannya dengan modul PSE Pak, pembelajaran sosial emosional, itu bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain, itu berkaitan dengan manajemen diri. Ada anak yang kaitannya dengan berkelompok itu masih harapannya pengen sama temennya sendiri, bukan dari menerima seluruh komponen yang ada di kelas, pengennya sama temannya. Itu kan menunjukkan bahwa bagaimana kita bersikap terhadap teman yang lain itu belum bisa dikuatkan. Nah, harapannya dengan berdisiplin positif kita bisa menerima siapapun yang akan kita ajak berkelompok, karena di kelas 5 itu kan satu keluarga, bisa saling menghormati dan menghargai dan bisa berkolaborasi. Nah, kedepannya mungkin dari hambatan ini bisa saling pengertian, Pak, untuk bisa memanage dirinya sendiri dan menghargai sesama teman di kelas 5. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Idam. Itu hambatan-hambatan itu. Kemudian tadi Pak Idam mengatakan hambatan itu bisa dari diri sendiri, dari faktor mungkin pengajar tadi seperti tapi juga ada faktor dari luar seperti tadi dikatakan Bivi gitu ya, karena tidak stabil. Kemudian hambatan dari si anak itu sendiri, bagaimana si anak itu cenderung untuk memilih sebuah kelompok itu yang teman dekat ya, cenderung untuk kalau dibuat untuk heterogen itu agak susah gitu ya. Ya Pak Idam, ada hambatan-hambatan lain tidak Pak Idam? Kalau hambatan yang lain sih saya kira tidak ya Pak, tapi cuma mungkin ada sedikit yang kelupaan di akhir sesi pembelajaran itu. Saya merencanakan untuk adanya refleksi bersama. Dengan adanya refleksi itu harapannya kan bisa mengukur apakah ada kendala selanjutnya ataupun ada sesuatu yang tidak berkenan di hati murid-murid. Itu sudah saya rencanakan tapi lupa disampaikan. Sehingga ketika menyimpulkan evaluasi ataupun hasil informatif di akhir, kita tutup, kita sampaikan materi selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Setelah itu kita tutup dengan berdoa. Kemarin kan masih istirahat ya Pak? Iya. Saya ajak untuk anak-anak istirahat, lupa tidak refleksi. Nah, mungkin hambatannya karena mungkin sudah berjibaku di awal dan di proses pembelajaran, di akhir endingnya malah lupa tidak refleksi. Itu Pak. Asik sekali kemarin anak-anak itu melakukan kegiatan melalui model discovery learning. Mereka juga asik mengerjakan seperti tugas yang Pak Idam berikan, dan itu sangat menarik bagi siswa. Kemudian sampai maaf terlupakan untuk refleksi gitu ya. Pak Idam, ada beberapa hambatan tadi, termasuk tadi lupa itu. Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan itu Pak Idam, kira-kira untuk mengatasi hambatan itu ke depannya Pak Idam mau mengatasinya atau melakukan bagaimana Pak Idam? Untuk mengatasi hambatan tersebut mungkin saya lebih menyiapkan diri kaitannya dengan langkah-langkah pembelajarannya. Saya mungkin bisa menyusun secara sistematis dan membuat catatan kecil mungkin Pak ya. Seperti kalau pidato itu kan ada model atau metode extempora, sehingga saya membuat catatan kecil langkah-langkah pembelajaran sehingga ke depan ketika praktik itu tidak terpaku pada langkah-langkah dalam RPP ataupun modul ajar ya, sehingga susunan ataupun urut-urutannya bisa dilalui dengan tepat dan bisa benar urutan ataupun langkah-langkahnya. Kalau di modul ajar itu langkah-langkah masih terlalu panjang, kita bisa ambil kata kuncinya aja. Mungkin pembukaan, selanjutnya mungkin bisa menyampaikan kegiatan persepsi atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya kita buat catatan kecil sehingga ketika lupa mungkin bisa membaca kembali, dan langkah-langkahnya bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk kendala yang di awal kaitannya dengan jaringan, sebelum saya menyampaikan mungkin videonya bisa saya download terlebih dahulu sehingga nanti anak-anak bisa menyimak dengan baik tanpa ada kendala jaringan. Kemudian untuk kendala dengan murid yang beragam, saya kelompokkan mungkin bisa menggunakan kartu permainan sehingga pengelompokannya mungkin ada yang bisa ambil jadi kelompok satu, kemudian nanti bisa milih dan bisa bertukar. Itu harapannya bisa membuat pemilihan kelompok semakin menarik gitu ya Pak. Luar biasa sekali. Ini yang saya senang dari Pak Idam. Banyak inovatif, banyak kreatif untuk mengupayakan supaya anak itu bisa aktif
kreatif di dalam pembelajaran. Pak Idam, itu rencana-rencana yang Pak Idam akan lakukan di satu sisi untuk meningkatkan kreativitas anak, di satu sisi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi di sana di pembelajaran Pak Idam. Mulai kapan Pak Idam? Nah, rencana ya dalam jangka waktu kurang lebih 2 pekan. 1 pekan untuk kita bisa merencanakan dan melaksanakan. Pekan yang kedua untuk refleksi dan mungkin monitoring dan evaluasi ya Pak. Dalam 1 pekan kita rencanakan, kemudian saya praktik. Barangkali nanti ada mungkin sesuatu yang belum mengena, kita kondisikan kembali, dan pekan yang ke depan mungkin Pak Rusmin bisa memantau kembali, kemudian melaksanakan monef, dan kedepannya bisa diperbaiki kembali. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Idam. Pertemuan atau perjumpaan saat ini yang luar biasa sekali, walaupun mungkin hanya beberapa menit, tetapi ini luar biasa sekali. Saya bisa ngobrol dengan Pak Idam bagaimana hambatan, kemudian cara mengatasinya, dan kapan akan mengeksekusi atau mengatasi hambatan itu, mempraktekannya. Kemudian saya juga sudah melihat bagaimana Pak Idam melakukan pembelajaran yang didahului dengan praobservasi ya Pak Idam, luar biasa. Pak Idam terus berkarya, terus belajar supaya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Idam semakin menarik dan Pak Idam semakin profesional. Terima kasih Pak Idam untuk waktunya. Mohon maaf ketika pertemuan ini mengganggu Pak Idam. Harusnya Pak Idam mengajar di kelas, tetapi karena kesediaan Pak Idam, saya mengganggu Pak Idam, tetapi Pak Idam meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sekali. Mohon maaf ketika ada hal-hal yang tidak berkenan Pak Idam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.